Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa qafa bil jalali wal halali wal haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ummatal Islam wa ya warasal aqidah, la ansa an usiakum jami'an bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan kaki kita untuk menuju majlis-majlis ilmu. Di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang berdiam diri di rumah. Dan ini pun tidak salah, sebagai salah satu bentuk ikhtiar menghindarkan dirinya dari wabah COVID-19. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hadirnya kita di sini menjadi sabab-mesabab Allah hindarkan kita dari segala macam penyakit. Di luar sana banyak perkampungan-perkampungan, kalau orang batuk-batuk dikit udah gak mau dekat. Makanya tadi bercanda dengan Ustaz Romli, karena di luar banyak yang seperti itu. Takut boleh, tapi terlalu takut pun jangan. Setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh juga kita terlalu berani. Gak ada kepentingan hanya untuk nongkrong-nongkrong bercanda terus harus keluar rumah di tengah seperti ini. Makanya ada sahabat datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang membawa keledai. Kemudian kata Rasul, kenapa keledaimu gak diikat? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, saya bertawakal kepada Allah. Di saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Kenapa? Kata Rasul, seandainya kau telah mengikat keledaimu, itu adalah bentuk sebagai usahamu. Masalah hilang atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tawakal. Tapi kalau belum diikat kemudian bertawakal kepada Allah, itu bukan tawakal, tapi mancing maling. Kita berkumpul di sini adalah orang-orang yang senang memuji Allah. Dan kalau orang sudah senang memuji Allah Subhanahu wa taala, tujuan hidupnya bukan untuk mencari kemewahan dunia, tapi tujuan hidupnya itu adalah untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini, yaitu akhirat. Dia rela hidup miskin, dia rela hidup menderita demi untuk kebahagiaan yang sangat luar biasa. Makanya ada seorang ulama namanya Atha bin Rabah. Atha bin Rabah di zaman Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Saking dikenal, disegani dan ditakutinya Atha ini, sampai-sampai Khalifah saja Sulaiman bin Abdul Malik ini berkata, jangan ada yang mengeluarkan fatwa di musim haji kecuali keluar dari lisan mulut Atha bin Rabah. Ketika di musim haji, Khalifah yang mencari-cari Atha, dia keliling sampai di tenda Atha bin Rabah. Di saat itu Sulaiman bin Abdul Malik datang, salaman, ngobrol, kemudian bertanya Atha bin Rabah, wahai Khalifah, kau datang di hadapanku ini apa tujuan? Saya ingin bertanya, wahai Tuan Guru. Kemudian kata Atha bin Rabah, pertanyaanmu ini apakah untuk umat, untuk masyarakat, untuk negerimu, atau untuk dirimu pribadi? Atha bin Rabah berkata, saya ingin bertanya yang berhubungan dengan diriku pribadi. Apa kata Atha? Wahai Khalifah, mohon maafkan saya, sebelum kau datang banyak manusia umat Islam yang antri sangat panjang, tolong kau antri juga bersama mereka. Bayangkan seorang khalifah disuruh antri panjang,
dengan umat Islam yang lain. Kalau kita samakan di Indonesia, mungkin seperti Presiden Jokowi datang ke salah seorang ulama, disuruh ngantri sama orang lain, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Pengawal Sulaiman bin Abdul Malik ini marah, tapi Sulaiman tetap tersenyum. Begitu selesai menunaikan ibadah haji, pulang lagi ke kampung halaman, dikumpulkanlah di istana. Di istana itu Sulaiman bin Abdul Malik berkata, "Wahai pengawalku, sesungguhnya yang dilakukan oleh Atta itu bukanlah sesuatu hal yang memalukan, tapi itulah pendidikan yang paling berharga. Karena seorang ulama itu jauh lebih tinggi kedudukannya daripada umar. Maka menuntut ilmulah kalian, pelajarilah ilmu agama, agar ulama pun akan menjadi umara di masa yang akan datang." Lihat, seorang khalifah disuruh antri dengan kerendahan hatinya dan menerima dengan baik. Dan kunci pelajaran yang lain yang bisa kita ambil, Umar mendatangi ulama, gak malu dia antri, gak malu dia bertanya, bukan ulama yang datang ngemis-ngemis kepada Umar. Salawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti kita mencintai cucu-cucu Rasulullah. Dan di Indonesia itu banyak cucu-cucu Rasulullah para habaib. Makanya orang-orang di perkampungan kalau ada para habaib bohong, hidupnya tidak makmur. Karena perlakuannya itu beda antara orang biasa dengan habaib. Makanya banyak orang yang bohong berpura-pura sebagai habaib padahal bukan habaib. Dulu ada seorang wanita syarifah. Dia hidup seorang diri, menjanda dengan anak, dan dia agak punya makanan di saat itu. Dia datang ke salah satu warung. Dia berkata, "Tuan, saya ingin membeli makanan sembako." Dikasih catatan, yang membayar adalah datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir setiap hari datang ke warung tersebut, dan selalu ditulis yang akan membayar ini adalah datuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disampaikan oleh Habib As-Sagaf Baharun, pimpinan Ma'had At-Tarbiyah Al-Islami Darul Lugha wa Da'wah. Tapi disampaikan Pak Habaib jangan meniru ini, karena ini zaman dulu. Begitu setiap hari ditulis, istri yang punya warung ini mulai ngeluh, "Pak, kita kayaknya dibohongin sama Syarifah, walaupun dia keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang membayarnya kepada kita? Ini udah puluhan juta utangnya." Ketika keraguan sudah mulai ada di dalam hatinya, di malam harinya bermimpi penjual toko yang punya warung ini bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Bapak, apakah engkau ingin aku bayar di dunia atau ingin aku bayar dalam surganya Allah Subhanahu wa taala?" Lihat, memuliakan syarifah cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan yang begitu dahsyat. Bermimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita begitu sangat luar biasa bahagia. Lihat, dan orang tadi memilih kebahagiaan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tadi seumur hidupnya menghabiskan waktunya untuk memuliakan cucu-cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghormati, menghargai cucu-cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah itu tidak beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu terjaga. Tapi kalau para habaib, mungkin saja ada para habaib di luar sana yang mungkin khilaf melakukan sebuah kemaksiatan. Tapi lihat, jangan kau benci dia, tapi cintai dia karena dia adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya guru-guru itu mengajarkan kita berdoa, bukan hanya para habaib, para asatidz, para kiai. Kalau kita punya guru, berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, tutup kedua bola mataku, tutup telingaku untuk mendengarkan sesuatu hal yang buruk dari guruku. Ya Rabb, tutup kedua bola mataku untuk melihat tingkah laku yang tidak layak dilakukan oleh guruku. Tutup aibnya ya Allah." Malam hari ini itu pemanasan dan tidak lama insya Allah. Malam hari ini kita lanjutkan Safinatul Najah. Faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ah. Di dalam sholat
ada 4 tempat di mana kita disunnahkan mengangkat tangan. Mawadi'a inda takbiratul ihram. Yang pertama saat kita takbiratul ihram. Wa inda ruku, ketika kita ingin ruku. Wa indal i'tidal, ketika i'tidal. Wa indal qiyam minat tasyahhudil awwal. Jadi di dalam sholat tempat-tempat di mana kita disunahkan untuk mengangkat tangan mawadi'a inda takbiratul ihram, ketika kita takbir Allahu Akbar di awal kita sholat, itu sunnah. Lafaz Allahu Akbar, niat di dalam hati, itu yang wajib. Dan mengangkat tangan walaupun macam-macam, di dalam kitab hadis Bukhari Muslim, kita mengangkat tangan Allahu Akbar, telapak tangan kita menghadap ke arah kiblat, sejajar dengan bahu kita. Kemudian kalau Umar bin Khattab mengangkat tangannya sejajar dengan telinganya, bahkan menyentuh jempol tangan kita, menyentuh telinga kita, boleh. Tidak terlalu jarang, tidak terlalu rapat, jadi sedang-sedang. Ada yang melakukan gerakan yang lain, ada yang cuma setengah. Kita tidak boleh menyalahkan karena semuanya memiliki dalil, memiliki contoh, memiliki rujukan, dan itu hanya sunnah. Jadi tidak harus dijadikan permasalahan di dalam sholat. Sama di saat pandemi COVID-19, banyak orang yang memperdebatkan soal jarak. Karena banyak, seperti sekarang ini di Masjid Raya Bogor, Ustaz, itu 1 meter jaraknya diukur, itu rapi, kayak orang baris berbaris, Masya Allah. Jadi barisan kedua, ketiga, dan seterusnya itu ngikutin saf yang pertama, itu benar-benar ditata. Apakah itu sah? Para ulama mengatakan sah sholat yang seperti itu, karena meluruskan dan merapatkan shaf itu bukan rukun dan bukan syarat daripada sholat. Makanya setiap sebelum sholat itu kita hanya mendengarkan imam mengatakan luruskan dan rapatkan shaf, karena meluruskan dan merapatkan shaf itu adalah bagian daripada kesempurnaan sholat. Bukan rukun, bukan syarat, tapi adalah sebuah kesempurnaan. Kalau orang-orang yang lain, kelompok yang lain, kita nggak menghina mereka. Ketika tidak di tengah pandemi COVID-19, mereka benar-benar rapat kakinya. Tapi kalau kita ahli sunnah wal jamaah, emang udah jarang-jarang dan nggak salah, semuanya benar. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini banyak orang yang sholatnya jarang, itu tidak, karena merapatkan shaf itu hanya bagian daripada kesempurnaan. Sholat tidak sebuah rukun dan tidak sebuah syarat, jadi tidak membatalkan sholat. Wa inda ruku, yang kedua, ketika kita mengangkat tangan disunnahkan itu ketika kita meruku. Jadi ketika membaca surah pendek, kita pengen ruku, kita mengangkat tangan Allahu Akbar, baru kita ruku, pandangan kita lurus di tempat kita pengen ruku, luruskan tangan kita, lurus punggung kita. Wa indal i'tidal, kemudian mengangkat tangan itu setelah i'tidal, Samiallahu liman hamidah, itu kita mengangkat tangan. Dan bagusnya lagi diajarkan Samiallahu liman hamidah, tangan kita taruh di depan kembali, lebih bagus. Kalau makmum, karena biasanya dalam urusan ibadah itu pun sebuah kebiasaan yang diajarkan guru, sebuah kebiasaan. Kalau nggak biasa jangan, apalagi imam. Karena banyak kejadian ketika baru mempelajari, kemudian dia seorang imam, begitu Samiallahu liman hamidah, tangannya ditaruh di depan, dia lupa, dia pikir tadinya dia takbir baca Fatihah lagi. Kalau seandainya bisa, karena dikhawatirkan akan goyang tangannya Samiallahu liman hamidah, turun ke belakang, ke depan, kemudian dikedepanin lagi, gerakannya sampai 3 kali, dikhawatirkan akan membatalkan sholatnya. Wa indal qiyam min tasyahhudil awal, dan di saat berdiri bangun setelah tahiyat pertama. Jadi gak setiap kita bangun dari
sujud itu kita mengangkat tangan lagi. Hanya tahiyat awal, tahiyatul pertama. Karena banyak orang yang belajar fikih, habis itu semuanya diangkat. Rakaat pertama habis sujud bangun, Allahu Akbar. Ketiga pun sama. Itu hanya di rakaat kedua setelah tahiyatul ula, tahiyatul awal. Kita disunahkan, dan ingat, ini hanya disunahkan saja. Di tempat di rakaat pertama, di rakaat ketiga, gak usah kita lakukan, karena kita tidak boleh banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak penting di dalam sholat. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Syurutus sujudi sab'ah. Syarat sujud itu ada 7. Ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Di dalam sujud itu ada 7 yang melibatkan anggota badan. Wa an takuna jabhatu maksyufah. Jidat kita ini harus plong, harus tidak ada satupun alas. Walaupun ketika kita membahas, kalau kita mengkaji fikih lebih dalam, karena banyak yang mengajarkan walaupun satu rambut yang menjadi penghalang di jidat kita tidak sah sholatnya, tapi kalau kita kaji fikih lebih dalam lagi, itu tidak masalah, boleh. Intinya sekarang satu, jangan suka menyalahkan orang lain karena masing-masing punya dalil dan punya rujukan. Tapi kalau bisa, jidat kita seperti ini, jadi gak ada sedikit pun penghalang ketika kita sujud. Wattahamulu bira'sihi, dan memberatkan kepala. Jadi ketika kita sholat, ketika kita sujud, jangan kita tahan kepala kita, tapi kita biarkan. Memberatkan kepala, tapi bukan menekan. Kalau tekan benar-benar ditekan gitu. Sampai hitam jidatnya. Tapi jangan hina-hina juga. Ada orang yang jidatnya hitam, dihina-hina, digosok dan segala macam. Soalnya guru-guru saya hitam semua jidatnya. So, mana tadi? Wa'adamul huwiyyi li ghairihi, dan sujudnya itu benar-benar niat, tidak ada niatan lain kecuali di dalam sholatnya. Wa'alla, dan tidak boleh yasjudu sujud ala syai'in yataharraku biharakatihi, dan gak boleh sujud sesuatu hal yang boleh digerakkan oleh badan. Misalkan dia sholat bawa sorban, karena sorbannya panjang, begitu dia sujud, ini jatuh di depannya dan kepalanya, keningnya, mukanya jatuh di atas sorbannya. Itu tidak sah sholatnya, karena sorbannya itu digerakkan oleh badannya. Ketika dia berdiri, sorban itu pun ikut berdiri, kecuali sorban itu ketika mau sholat ditaruh di hadapannya, dijadikan alas atau dijadikan sajadah. Tapi ketika dia pakai, dikalungkan di lehernya, kemudian di saat dia sujud kepalanya ada di atas sorban itu, maka itu tidak boleh dan itu tidak sah sholatnya. Jadi yang buat sorban hati-hati, walaupun sunnah. Kalau bisa pakai sorban, setroli nggak pakai pan. Seharusnya pakai ya. Masya Allah, alhamdulillah. Wartifa'u asabilihi ala a'alihi. Di saat sujud, posisi kepala kita itu harus lebih rendah daripada pantat. Jadi ketika kita masuk dalam sebuah masjid, mungkin masjidnya di belakang itu roboh, agak rendah, kemudian di depan itu tinggi. Boleh nggak kita sholat posisinya datar ke depan itu lebih tinggi? Boleh saja. Tidak rata atau tempat sajadah itu lebih tebal di depan, boleh kita sholat di tempat itu, boleh saja. Tapi ketika kita sujud, itu yang menjadi ukurannya. Ketika kita sujud, pantat kita itu masih jauh lebih tinggi daripada kepala kita. Jadi kepala kita itu posisinya harus lebih di bawah. Wa tuma'ninatu fi, dan semua itu dilakukan dengan tuma'ninah. Khatimatun a'talus sujudi sab'ah. Yang dimaksud dari 7 anggota badan tadi, al-jabhatu, jidat, kening, wa butunul kaffain, 2 telapak tangan kita. 2 telapak tangan kita itu semuanya harus menyentuh ke sajadah.
ke keramik, ke lantai. Jadi nggak boleh sholat itu main-main ujung-ujung jarinya atau tangannya karena dia petinju mungkin. Masya Allah. Oh karate, oh begitu ya, Masya Allah. Ada orang hebat yang mau bersabung pakai satu tangan, satu jari. Dahsyat. Jadi harus telapak tangannya ini semuanya di lantai. Apanya pelak bahasanya? Warrukbatan. Itu hitungannya udah 3 tuh. Yang pertama al-jabhatu, jidat. Ada 7 ya, ada 7. Yang pertama al-jibhatu. Kemudian wabutunul kaffaini, 2 telapak tangan. Itu udah 3, karena kanan kiri hitungannya 2. Jadi udah 3. Kemudian warrukbatani, lutut. Lutut harus dua-duanya rapet di keramik. Tapi nggak ada juga sih orang sujud yang lututnya ngapung gitu, kecuali sakit mungkin. Dan kalau sakit nggak jadi masalah gitu ya. Kalau sakit nggak jadi masalah. Wa butunu asabi ar-rijlain, jari-jari kakinya itu harus menghadap ke depan semua. Jadi nggak boleh lurus, harus dibengkokin ke depan semua. Tekuk ke depan, semua menghadap ke arah sana. Kecuali lagi-lagi sakit, mungkin kakinya tertengan dan segala macam gitu ya. Islam itu meringankan segala urusan dalam urusan agama. Bahkan urusan junub saja orang bisa tayamum kok gitu kan. Ketika dalam kondisi sakit, dalam kondisi yang begitu sangat kedinginan. Insya Allah kita perbaiki ibadah-ibadah kita. Kalau sholat kita sudah baik, insya Allah akan melahirkan sebuah hasil-hasil kebaikan dalam hidup kita. Kita dihindarkan dari segala kemaksiatan dan sedikit demi sedikit kita tambah ilmu, kita cinta dengan majelis-majelis ilmu. Allahu Akbar. Dan malam hari ini alhamdulillah yang hadir pun kembali banyak. Senang kalau yang hadir itu banyak. Walaupun yang berbicara di hadapan, untuk yang baru-baru yang berbicara di hadapan antum ini bukan seorang yang alim, tapi orang yang sedang belajar berbicara di depan orang banyak. Subhana rabbi hazza min kulli rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika tadi telah disampaikan materi itu tentang sholat yang waktu kita kerjakan, walaupun memang setiap hari kerjakan, tapi mungkin ada yang belum paham. Di sini saya berikan waktu untuk yang belum paham.